Selamat sore semua. Tanggapan tentang Dinar Candy. Ya, aku akan tanggapi ya. Tunggu sampai ramai yang nonton. Jadi aku nggak bolak-balik menanggapi. Justru aku live ini karena ada kalian ke DM si Dinar Candy katanya ngomong di Trans TV. Adem banget. Ya, adem kan. Aduh, adem sore-sore gini. Suka sore-sore gini duduk di sini. Selamat pagi, Thompson, Nepo, Salemba. Sidang kami, bosen. Sidang Kamis kemarin. Selamat sore semua. Tapi aku karena ini waktunya aku ngemil, temenin aku makan ini ya. Surabi. Apa yang harus aku klarifikasi? Misklarifikasi akan selalu mengklarifikasi. Akan selalu mengklarifikasi ujaran-ujaran yang bohong, yang menyesatkan. Yang bohong, yang menyesatkan, yang enak sendiri. Apa? Oke, kita sambil buka. Aduh, aku lagi live gini nggak bisa ngeliat, nggak bisa ngeliat, nggak bisa nih lagi. Sebentar ya, biar sekalian makan malam. Biar kita sambil lihat. Yang ini kan, yang ini ya. Kata dia fitnah ya, kata dia fitnah nggak kalau dia pernah mau minjem uang ke aku. Aku nggak tahu ya, ini apakah bentuknya fitnah atau enggak. Mungkin harus diingetin ke dia pada saat dia mau pinjam uang ke aku, sampai akhirnya mau menjual mobil yang warna kuning punya dia. Suruh ingetin ya. Itu jawaban aku. Aku nggak pernah mau fitnah, ngapain urusan-urusan fitnah. Ingetin pada saat dia nggak punya apa-apa lagi untuk urusan mantannya itu, sampai akhirnya dia mau menjual mobil warna kuningnya ke aku. Aku masih ada chattingan-chattingannya gitu ya. Terus kata dia, harusnya jangan ngomong, enak di elu nggak enak di gua, katanya kan. Dia tahu dari mana itu orang-orang sampah-sampah itu kalau nggak dari mulut dia. Seolah-olah sampai aku dikirimin demo nih ke depan rumah aku, nagih utang katanya. Aku punya utang sama dia. Nah, sekarang dari mulut dia sendiri yang harus diklarifikasi. Jangan dia udah ngelempar batu pura-pura nggak tahu. Nggak ada. Sekarang mau aku klarifikasi ya. Nggak ada itu urusannya. Pokoknya kalau dia bacot apapun aku akan luruskan. Nggak bisa dia begitu. Nggak usah sok pilon, nggak usah mentang-mentang kelihatannya dia blow on, nggak usah sok blow on sama aku. Nggak ada. Kenapa dia harus ngomong? Enak aja, aku nggak ngomong, enak aja, aku nggak klarifikasi. Selama ini kalian kan berpikir aku punya utang sama dia. Nah, kalau sekarang aku udah jedukin begini, apa dia nggak usah dia butuh TV dan apa. Aku kalau mau juga aku klarifikasi di Rumpi kemarin. Nggak usah begitu, giliran aku udah jawab begini dia ini. Nggak ada aku. Kalau misalnya dia, kenapa Kak Fitri ngomong terus? Kalau aku nggak ngomong, semua orang berpikir aku punya utang sama dia. Enakan di dia, nggak enakan di aku. Kalau punya bisnis pinjamnya ke bank. Iya, masalahnya waktu itu bank nggak ada yang mau ngasih pinjam dia. Ngapain dia mau jual mobil ke aku? Ngawur si Dinar juga. Nggak bisa guys, aku nggak bisa ngediamin orang.
Dan dia tuh lupa ya, katanya kalau dia nggak pernah ngomong sama siapa-siapa, dia lupa pernah pernah komentar di Instagramnya si terdakwa NM, gas kata dia. Kan sinting, kalian pasti ingat tuh, itu kan awal aku marah dia komen di tempatnya si terdakwa NM, gas katanya, berisik, ngapain lo ada di sini kalau berisik. Loh, nggak bisa guys, aku harus klarifikasi, mumpung aku jadi duta klarifikasi, enak aja. Terbukti kan bukan urusan sama aku, urusannya dia minta tolong sama aku dan aku nggak tahu apa-apa, aku cuman kenalin lawyer. Setelah itu apa? Dikembaliin uangnya. Nggak ada jasa lawyer dikembaliin di Indonesia ini cuman buat dia. Karena apa? Karena itu teman aku. Kalau bukan teman aku dan bukan aku yang ngomongin, nggak ada itu dibalikin. Nggak bisa enak sendiri. Gas katanya terus disuruh nih ya, nih si Dinar Candy jangan, nih Dinar Candy lu jangan buta. Dia pernah ngomong di feednya si NM, bukan ini salah ngepin. Gas katanya suruh ditagih. Nah ini nih ya, nih teman-teman, gas katanya terus suruh ditagih duitnya sama terdakwa, sinting. Nah sekarang giliran aku udah jawab baru dia klarifikasi. Kemana aja lu Dinar waktu lu mau komentar di tempatnya si Nikita Mirzani? Gak usah begitu ya, jangan begitu. Seenggaknya kalau kamu memang mau terlihat mendukung si terdakwa NM itu, jangan lu ngawur, jangan lu ngarang dengan ngejelekin orang lain yang sudah berjasa juga buat hidup lu Dinar. Ya, gak usah begitu. Aku juga nggak kenal sama itu manusia, kan aku bilang aku tahu dia pada saat dia telanjang di pinggir jalan. Kesel jadinya aku nggak bisa nih, orang-orang kayak begini nih mesti enak mulutnya aja. Nah ini aku sore-sore ini mengklarifikasi akhirnya dari mulut si Dinar sendiri bahwa aku tuh nggak punya ya utang sama dia ya, nggak punya ya. Suruh dia jilat sendiri tuh, suruh dia bersihin sendiri apa yang sampah yang sudah dia buang, suruh. Karena aku akan klarifikasi terus kalau kalian nanya ke aku, ini harga diri aku selama ini aku diemin melunjak. Nah, cukup itu si Dinar Candy ya. Ada yang perlu aku lurusin lagi nggak? Nah, nih Andri mati karena aku marah waktu itu. Ada kalian ngirim screenshot komentaran dia. Nih kalian jawab ya. Kalian jawab di tempatnya Rumpi TV itu nanti aku lihat siapa komentar yang paling jujur, yang paling bener. Aku kasih 200.000 satu orang untuk 5 orang pemenang. Nah mending gitu. Tapi kalian jujur, kalian komentar dengan apa yang kalian lihat. Nah diluruskan tuh bacotnya si Dinar ya. Untuk yang tahu, aku nggak bisa diemin. Aku nggak bisa diemin orang seenaknya. Masalahnya kalau aku juga nggak pusing masalah itu sampai aku mikirin dia, kasihan. Mungkin aku nggak sesakit hati ini ya. Pada saat itu tuh aku kasihan sama dia, nggak ada yang mau nolongin, kapalnya dibakar waktu itu. Aduh kasihan ya, bla bla bla. Kalau kita itu menolong orang dengan tulus, lalu kita disakitin atau kita dipecundangin begini, murka nggak kalian? Murka pasti. Sekarang dia ngomong, kalau kenapa harus ngomong, kan harusnya jangan ngomong. Enak aja di dia yang bawa ini kemana-mana. Dari mana kalau nggak dari mulut dia? Tunggu, ini pembicaraan rahasia, ada kabar gembira.
Sama Kak Sela baik-baik aja, baiklah. Aku juga dukung dia buat duta telanjang. Siapa duta telanjang? Iya gitu ya. Bayangin kalian sampai orang ada ngirim, sampai ya diduga si PJ itu yang ngirimin demo di depan rumah aku itu gara-gara urusan katanya aku punya utang sama Dinar. Kan gila. Dari mana? Dari mana orang punya asumsi itu? Kalau dari mulut setan ngomong kayak begitu, nggak bisa. Dukung apa tadi diterusin? Buat modal nikah. Ya ampun, kalau kamu tuh mau menikah tuh si punya duit ya buat bayar orang-orang demo. Iya, so tahu punya duit ya. Sekarang gini aja deh, yang demo itu katanya diupahin 200.000 satu orang. Kalau 10 orang, 15 orang ya receh gitu loh, receh banget. Beneran jijik aku tuh diucik-ucik sama dia. Mau bapak moyang dia mau tinju. Nih ya, tangan aku menyentuh orang-orang kayak gitu aku haramkan. Bukan karena aku nggak berani, aku haramkan menyentuh orang-orang yang nggak ada adab. Terus yang satu lagi katanya ngajak ring, suruh dia ajak aja tuh yang ngajak tinju, suruh dia ngadu ring di Bon. Ngadu ring, dia bikin ring aja di klub Bon, ajak dia ya, nggak usah sok jago. Atau sama si Lisa tuh. Atau lanjutin aja pekerjaan dia yang 3 huruf itu, nggak usah dia mau nyenggol-nyenggol aku, mau seolah-olah aku tanggepin. Gak, agak jijik aku nanggepinnya. Sekarang aku harus kasar sama orang-orang begitu. Santai banget, pengen gak banyak pikiran. Iya, aku mah udah dibikin meninggal, udah dibikin apa, mudah-mudahan yang ketak-ketik yang ngedit aku menjadi orang orang yang udah meninggal, mudah-mudahan itu semua berbalik ke dia. Karena kalau aku masih, insya Allah aku masih diberikan umur panjang jika Allah mengizinkan, karena aku masih punya tanggung jawab. Anak-anak aku belum selesai, Allah menitipkan anak-anak aku di tangan aku untuk aku siapkan menjadi orang yang berguna ya. Aku belum bisa menuntaskan tanggung jawab dunia aku terhadap anak-anak aku. 3 huruf diulang 2 kali ya kak. Nggak ngerti aku. Terima kasih ya. Kalau ada yang ngajak aku tinju, suruh aja tuh duta PTS ajak itu orang tinju di Bon. Nggak usah ngajak-ngajak tinju aku di ring ya, aku bukan preman. Suruh ajak ke Bon ya, jangan lupa bugil bilang. Kesel aku. So iya banget ajak-ajak orang ribut. Nggak ada doktip dokter Bopeng, dia gila, biarin aja dia gila. Dia udah tersangka dan dia akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Si duta dokter Bopeng ya, bukan doktip, itu duta dokter Bopeng. Kamera belakang ya, oke. Bosan ngeliat muka aku ya. Tuh. Kata itu ada nggak untuk buktikan ibuku. Udah basi itu. Mana sampai hari ini aku masih menunggu, masih ada hadiahnya 1 miliar itu yang si Yoke ngomongin itu. Bawa manusianya ke depan biji mata aku. Nggak usah katanya ketak-ketik. Itu bukan uang lawyer kata Dinar, ngawur. Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu. Itu kan ada kontraknya, itu ada penunjukan jadi lawyernya. Bacot si Dinar. Mana mau sih orang ngasih memberesin kasus apa? Orang dia emang mantannya bersalah kok, emang merugikan negara kok, memang punya masalah kok sama partner yang menjarain. Ngawur. Udah jangan kejauhan Dinar, nanti gue upload semua yang ada di satu kardus itu, yang masih ada di lawyer data-data dia. Mau aku upload semua biar negara periksa juga ada nggak keterkaitannya dia dengan kasus-kasus apa tuh kalau begitu, kasus-kasus kapal bodong. Jangan begitu, aku tuh udah nggak bisa digitu-gituin lagi ya.
Kakak kok banyak musuh sih kak? Nggak ada, aku nggak ada musuh. Sampah-sampah aja mau ngajakin aku musuhan. Nggak ada, aku nggak ada punya teman baik itu jadi musuh, nggak ada. Siapa sebutin yang ngajakin aku musuhan itu siapa? Sampah-sampah kan? Nggak aku pikirin, nggak aku gubris. Mahal banget lawyernya 5 miliar ya, lu hitung aja. Kalau negara dirugikan ratusan miliar, bayar lawyer itu cuma 5 miliar, itu kemurahan ya, kemurahan. Karena yang dipermasalahin itu bukan miliaran, ratusan miliar. Harusnya lebih dari itu. Semua itu ada rate-nya. Bahaya kalau dibongkar, si duta telenjong bisa dipenjara. Ya benar itu. Masalah yang ditangani itu bukan masalah semiliar, 2 miliar, 10, 20 miliar. Itu kalian tanya ke lawyer. Kalau aku kan nggak paham jasa-jasa lawyer. Level Kak Fitri bukan mereka. Iya, tapi kan kadang-kadang ngeselin kalau nggak diklarifikasi begini. Tadi minta kamera belakang, sekarang minta kamera depan. Rumahnya Kak Fitri sekali aja ke sini. Nanti ya. Nanti aku undang lagi ke sini kayak waktu itu ada teman-teman yang ngebela kebenaran, undang walaupun akhirnya ada yang ngebelot. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bener, tapi masalahnya anjingnya nggak berhenti ngegonggong. Harus dibungkam. Kalau nggak ditimpuk pakai batu. Bener aja, iya. Aku udah bener aja disalah-salahin. Kalau aku nggak klarifikasi, semakin tuh kemana-mana. Duta klarifikasi, iya, pasang kuping lu dengan baik ya, apa yang gua klarifikasiin, terus bawa ke kubu sampah kau. Nggak kenapa-napa, nggak usah nanya-nanya, nggak kenapa-napa ya. Padahal pro bono juga bisa 5 miliar ngurusin apa saja. Iya, pro bono itu untuk kasus-kasus orang miskin ya, yang nggak bisa mampu bayar lawyer. Kalau ini kasus yang merugikan negara ya, merugikan negara, maling dari negara, paham kau? Sekelas Nabi aja banyak yang benci, apalagi kota. Iya betul, apalagi kita orang biasa ya. Adi underscore 8889. Kamu jangan ngetik lagi Miss Gosong ya. Kalau kamu ngetik lagi aku blok ya. Aku udah selesai mengklarifikasi tentang Miss Gosong. Biarin aja dia BU ya. Kalau itu keyakinannya sekarang, katanya si terdakwa yang benar, ya sudah, itu keyakinan. Yang penting dia jangan ngibul, yang penting jangan fitnah, yang penting jangan melakukan hujatan-hujatan di sosmed yang nggak beradab. Tas SS dan Vimela saling support produk lokal. Iya, aku seneng banget. Kemarin kalian lihat ya tasnya Sela Saukia. Nah, itu bagus banget dan dia live itu langsung sold out. Keren. Nah, aku itu tidak pernah merasa tersaingi dengan siapapun, baik dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam berbisnis, karena aku meyakini Allah itu sudah memberikan porsinya, rezekinya masing-masing kepada umatnya. Jadi nggak mungkin tuh rezeki orang bisa berpindah ke kita, atau rezeki kita bisa berpindah ke orang. Itu udah ada posnya masing-masing. Kamera depan, tadi pada minta kamera belakang. Apalagi yang harus aku klarifikasi? Udah tadi Makailah, udah ketelatan kamu nontonnya, sudah aku klarifikasi ya. Kasus NM banyak yang nimbrung, karena kasus NM itu banyak yang bodoh terperdaya dengan cerita-cerita yang dia sampaikan. Kalau kasus orang lain itu tidak menyentuh ke masyarakat banyak. Kan netizen suka dengan kehuru-haraan, jadi harus bagus, banyak yang ikut nimbrung, banyak yang ikut berkomentar, banyak yang pro dan kontra dalam hukum. Jadi kalian pinter. Naik band itu maksudnya apa? Lah, ini udah dibongkar barusan. Dulu kalau Dinar speak up mau dibongkar, sekarang Dinar sudah speak up. Udah, budak lu dari tadi udah dilurusin bahwa dari mulut dia sendiri kan.
Nah, kalau sekarang dia bilang nggak ngaku, nggak pernah mau niat pinjem uang, ya sudah, itu kan kata dia. Tapi kata aku membacanya iya, karena dia sampai nawarin mobil dia yang warna kuning. Kita lihat lagi kelanjutannya apa. Kalau dia ngomong lagi nggak ada kontrak ini itu, aku beberin semua. Tapi nggak usah dia di TV-TV gini nih. Ayo Kak Fitri, beberin mana ini lawyer, mana apa berkas-berkas yang aku bilang. Aku beberin di lantai ini nih, di lantai ini aku beberin, biarin dari ujung sampai ke ujung. Mungkin di sini nanti aku gelar nih, dari sini sampai ke ujung sana aku gelar. Gak usah nantangin ya. Bila perlu lawyernya aku ajak live bareng yang waktu itu disuruh sama dia. Bukan dia sih, nggak ada urusan juga sama dia guys. Urusannya aku tuh kasihan lah, pokoknya aku mah kasihan sama mantannya itu. Mungkin kalau nggak gara-gara dia juga, mungkin dia masih baik-baik aja ya sama istrinya. Aku temenan guys sama, nggak tahu aku udah mantan atau masih istrinya. Seratus tahun di penjara nggak juga 100 tahun. Udah yang masuk akal aja. Nggak mungkin juga 100 tahun. Pajama beli di mana? Aduh nggak tahu ini pajama beli di mana, lupa. Tunggu ada telepon. Ya
sabar. Kalau sore gini aku angkat-angkatin telepon. Tadi aku silent teleponku, aku istirahat di rumah. Sore Michelle, kapan kamu mau kesini? Apa yang mau ditanyain lagi? Apa yang harus aku klarifikasi lagi? Ingat ya, aku duta klarifikasi. Jangan heran kalau ada apa-apa aku klarifikasi. Karena sekarang kalau nggak diklarifikasi keenakan yang bacot ya, keenakan, nggak bisa. Kita itu nggak bisa lagi diem, dibully, difitnah, digiring opini. Luruskan ya. Sidang Yoke sudah gitu aja. Jangan pedulikan yang ngajak boxing Bu Fit. Nggak aku pedulikan, aku udah bilang mendingan dia ajak itu yang di sebelahnya boxing di Bon, bikin ring aja di Bon bareng WTS bareng WTS yang lain ya, nggak usah ngajakin aku mah emak-emak, mana lah aku mau ngeladenin orang-orang ngajak gelut. Aku bukan jagoan ya. Tapi daripada preskon ngajakin aku boxing, mendingan ajak aja ke Bon dia ya, suruh bikin ring di Bon. Jangan lupa telenji. Setuju, udah terlalu banyak fitnah ke Kak Fitri. Iya, aku bertahun-tahun aku diem aja di fitnah, nggak bisa sekarang. Tujuan dia pansos. Aku mah nggak masalah sih orang mau pansos sama aku nggak masalah, namanya dunia maya ya. Mau pansos kayak mau apa, aku tuh nggak ada di kepala aku itu oh dia pansos, oh dia apa ya, bebas aja, namanya dunia maya. Tetapi kalau bikin onar, kalau bikin berita nggak baik, kalau fitnah dan lain, atau misalnya kayak ada yang nantangin apa ngajak gelut atau apa ya, pansos mah pansos aja. Tapi aku jawab, siapa yang ngajak boxing aku, Bon boxing aja di Bon sana, bikinlah ring di Bon itu, jangan lupa ajak WTS yang lain. Udah gitu, itu aja jawaban dari aku. Nggak usah ngotor-ngotorin, nggak usah capek-capek keluar keringat, apa tuh namanya, berunjuk kebolehan ya, nggak usah. Satu, aku bukan preman. Kedua, hati-hati, yakin hidungnya nggak blesek, gitu aja. Daripada hidungnya blesek atau nanti ada perlawanan dari aku, mendingan dia boxingnya di Bon tuh, di klub malam di Bon itu, ajak WTS yang lain ya. Gak usah ngajakin aku begitu, aku mah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aku, sore-sore ngeliat gini ijo makan cemilan gitu. Kerja pakai otak, bukan pakai otot, pakai bacot dan pakai flexing ya. Gak usah. Nanti malam aku setiap malam pasti ngedengerin Komal, atau kalau misalnya aku nggak kecapean, aku pasti masuk ikut diskusi di Komal di TikTok ya. Tas Vimela range-nya dari 3,4 kalau nggak salah. Pulva Rosita, iya. Nah, aku tuh udah nggak punya anak yang ulang tahun mau diraya-rayain, karena gini ya, aku itu bukan ibu-ibu yang membiasakan anak aku itu merayakan ulang tahun. Dari anak aku itu di ulang tahun dirayain itu ya, dirayain yang besar-besaran, misalnya itu di umur 17 tahun, dan itu bukan aku yang punya party, anak aku yang punya party. Jadi ya mereka yang bikin, mereka maunya apa, karena ini kan pestanya mereka, bukan pestanya aku kan gitu. Jadi aku nggak pernah membiasakan anak aku ulang tahun itu dirayakan. Kayaknya nggak pernah. Paling ya tiup lilin di rumah, ajak teman-temannya makan, berenang, ya selayaknya aja lah. Nggak perlu ada yang diheboh-hebohin dengan bertambahnya usia menurut aku. Menurut aku justru aku lebih ke
membuat kenangan itu yang diingat sama mereka itu bangun pagi kita kasih bunga, terus kita peluk, ucapin ulang tahun gitu. Nggak pernah rumah didekor gitu ulang tahun heboh, nggak pernah aku. Dulu pernah si Jojo doang waktu umur setahun apa 2 tahun, itu karena kakaknya yang mau, dan itu pun kan di rumah cuma balon-balon gitu doang lah, nggak ada yang lihat. Dapur Kafit boleh nggak? Boleh. Nanti kalau aku udah mau masak baru aku liatin dapurku ya. Aku kan suka lewat-lewat, suka live juga di dapur. Tadi udah aku jawab. Ada yang nonton Ica, lagi nonton aku ya, aku baru baca nih. Nanti malam kita komal ya. Bopeng gimana kak? Lama sekali. Dokter Bopeng pasti di sidang, kalian tunggu aja. Jadi kalau dia bacot apapun udah biarin aja, gak usah kalian gubris. Aku juga bilang sama dokter Andreas, dia mau ngomong apa kita udah tahu itu manusia seperti apa. Faktanya gini aja teman-teman, faktanya kalau si dokter Bopeng itu benar, dia tidak akan menjadi tersangka ya. Dan dia kan selalu ngata-ngatain dokter Situngkir itu miskin. Ya udah, dia jatuh di tangan orang miskin kalau begitu. Jadi jangan terlalu, kan dia manggil-manggil aku terus, nepos lah, nedol nih Bopeng ya. Senepos-nepos aku, muka aku nggak ada Bopeng. Bully lagi kan, enak kalau begitu. Nggak ada, aku bukan dokter estetik, tapi aku nggak bopengan. Nih mulus muka aku. Iya tuh kata burung. Nedol, nenek judol ini tidak pernah berkasus masalah hukum ya. Kalau kalian mau menyematkan aku, apalah tinggal satu teroris yang belum. Aku udah bilang kalau aku terlibat urusan judol menjudol itu, kalian bikin dumas lah. Bikin dumas. Nggak usah kalian itu merasa bakal aku kena mental gitu dikasih nama apa-apa. Geli, tau nggak? Geli karena aku melihat orang-orang yang menyematkan nama-nama itu, mereka berpikir aku itu kena mental. Nggak ada aku kena mental ya. Aku dikatain mau pansos lah, nenek lah, apalah, nggak apa-apa, emang aku udah nenek-nenek, tapi setidaknya muka aku nggak bopeng ya, dan aku nggak longsor mukanya karena aku punya klinik. Dokter aku dokter bener semua, nggak ada dokter aku tuh modelan-modelan si Samira Bopeng itu, nggak ada. Dokter aku tuh bener-bener berperilaku, bersikap seperti dokter layaknya, nggak pernah mau ikut huru-hara. Ketemu aku aja di klinik aku tidak pernah ngebahas huru-hara yang terjadi. Sekarang dia lagi di China, ikut seminar, ikut ada kursus-kursus kecantikan, sibuk dengan mengisi ilmu, bukan sibuk menjatuhkan orang lain kayak si Bopeng. Tuh 02288_1, emang dia nothing, gede bacot doang dia, emang dia nothing. Dia bukan siapa-siapa, dia nothing, dia cuman gede bacot ya. Setidaknya nenek yang menempati rumahnya bukan ditahan penjara ya, itu amit-amit cobain nok ya. Setidaknya nenek-nenek itu nih, nedol, nepos ini setiap sore live begini viewnya. Ini bukan gini ya teman-teman ya, kalian juga pasti apalagi yang tinggal di desa pasti punya view kayak aku begini, pasti punya hijau pohon apa. Jangan dilihat karena aku tinggal di Golf ya. Ya karena aku tinggal di kota aja, aku pengen punya view seperti ini, aku harus bayar mahal. Ya nggak apa-apa. Tapi kan ini hadiah buat hidup aku, karena aku hidupnya suka di alam, jadi aku cari tempat tinggal yang alam. Mungkin aku juga bisa kalau misalnya aku sukanya melihat kota metropolitan, lampu-lampu tengah malam, aku bisa. Cuman itu bukan hidup aku suka di ketenangan. Nah ini itu bisa juga kalian nikmatin di teman-teman yang tinggal di desa, di mana enak, damai gitu ya. Jadi jangan dibilang wah aku pamer view gitu, nggak ada pamer-pamernya. Ini cuman pohon tales di depan,
rumput tuh, pohon nggak ada. Nggak, kalau pamer itu orang yang tinggalnya di mana, di Kodok misalnya, lihat metropolitan apa gitu. Tapi itu aku nggak suka, aku nggak suka. Menyerang Kapi, semoga kakak, menurut kakak ahli kemarin ya, ahli kemarin isinya nol, nggak ada isinya. Ahli itu untuk menunjukkan keahliannya. Kalau kemarin itu ahli itu menunjukkan keberpihakannya. Ya namanya ahli dibayar ya wajar, nggak usah dibahas lagi. Namanya dia dibayar sama terdakwa, pasti ngebela terdakwa, gitu aja. Udah ya, Poppy_V, udah aku jawab gitu. Yang kemarin baru, aku nggak ngerti siapa yang pamer rumah baru. Kak gimana caranya, Kak supaya nggak kepikiran sama omongan orang yang gimana sih? Lawan, bikin dia mikirin lagi omongan kamu. Nggak bisa kamu mikirin kata-kata dia sendiri, kena mental sendiri. Kamu punya mulut, bikin dia juga kepikiran dengan kata-kata kamu. Lawan ya. Jangan biarkan orang lain meninggalkan meninggalkan di pikiran kamu yang kamu pikirin, kok dia begini ya, kok dia begitu ya, kok dia jahat ya. Lawan, tinggalin lagi kata-kata kamu yang harus tinggal di kepala dia. Lawan ya. Udah capek, bosen komenin sidang kemarin. Kalau komenin sidang kemarin ada tempatnya di Komal-Komal. Artinya sama Kak dengan pembuli. Artinya sama dong Kak dengan ahli dari JPU kemarin dong, lebih memihak ke Reza. Nggak ada ahli-ahli yang kemarin didatangkan oleh JPU, nggak ada yang memihak ke Dr. Reza. Itu fakta sesuai dengan keilmuannya sebagai saksi ahli. Ulfa Rosita, lawan sekarang juga kamu lawan ya, jangan nunggu ntar. Sekarang kamu matiin live aku, kamu lawan. Kamu tinggalin lagi kata-kata yang bikin dia sakit hati, yang bikin dia kepikiran. Sekarang kamu matiin live aku, kamu lawan, kamu teks balik dia. Atau kamu bikin status juga di sosmed kamu. $1 million view is nothing compared to put. Aduh, dia mah viewnya warung sayang. Hampir kebaca namanya, jijik aku baca namanya. Sydney, rebahan sambil nonton aku, hiburan ya. Aku nunggu maghrib nih di Indonesia, berapa menit lagi maghrib. Mau ke Eropa bulan 12, amin. Amin. Aminin, kalau nggak terlaksana jangan stres, bilang ya. Mungkin belum waktunya. Ngejek-ngejek sampai joget-joget ya, itu biar aja menjadi catatan. Ya aku merasa kalau dia sampai joget-joget gitu, itu kan udah seperti menunjukkan kesetresan kan dan kedepresiannya ya. Menurut aku orang itu macam-macam menunjukkan kekesalan, kedepresian, apalagi kan dia orangnya memang begitu ya. Kalau aku melihatnya bahwa dia udah putus asa, jadi dia itulah yang dia lakukan gitu. Miss Gosong bilang ada Markus. Ya Kak, semua orang juga bisa ngomong begitu. Aku juga bisa ngomong ada Markus di si terdakwa. Aku juga bisa, tapi buktikan. Semua orang juga bisa ngomong begitu. Bisa ngomong begitu. Tapi buktikan gitu. Kalaupun ada Markus, harusnya yang mampu membayar Markus itu segitiga bermuda. Aku udah sering ngomong begitu. Kalaupun ada permarkusan di sini, pasti itu dilakukan oleh si segitiga bermuda. Ya, secara materi lebih banyak mereka, secara power lebih banyak mereka, secara link lebih banyak si tiga bermuda itu. Kenapa dikatakan bahwa si pelapor yang ada permarkusan? Bodoh, kan kalian secara tidak langsung merendahkan merendahkan si segitiga bermuda.
segala kemampuan itu kalau mau katanya di negeri Konoha ini bisa dibayar, hukum pasti sudah dilakukan sama dia ya, pasti itu. Nah, ini karena ini memang terdakwa ini buat onar terus dan salah menurut aku, dan dia memang diduga melakukan pemerasan tidak hanya terhadap Reza, juga terhadap yang lain-lain seperti yang sudah bersaksi. Ya udah pantas diadili. Nggak ada Markus. Kalau memang ada yang bilang Markus, itu pasti bisa dilakukan tuh oleh mereka, si segitiga bermuda itu, bukan oleh si Reza ya. Itu pendapat aku. Iya, pengacara terdakwa tahu pasti dia keras, tahu. Masa nih ya, masa kalian merendahkan kemampuan segitiga bermuda sama Markus senior? Kan Markus senior ini dibilang sama terdakwa, he has nothing katanya. Giliran hukum tegak lurus digiring-giring Markus. Kalaupun ada Markus pasti dilakukan oleh segitiga bermuda, bukan sama Reza guys. Secara apapun mereka itu bersatu padu ya. Sekarang segitiga bermuda runtuh. Segitiga bermuda gini ya, gini kan nih, dua runtuh tinggal begini. Iya, duitnya habis buat bayar buzzer. Aku udah tahu ya siapa yang ngebuzzer. Hati-hati, sebentar lagi pada tek ditangkepin. Yang aku bilang kemarin kabur kemana sudah ketahuan. Nah dia kaget kan sampai tahu. Titin Herau, aku mah nggak kasihan, dia lebih jahat dari NM. Aku nggak kasihan, dia lebih munafik dan lebih jahat dan lebih iblis dari NM. Iza Zega orang pertama mengungkap ya. Iza Zega itu inget ya, Iza Zega itu adalah pahlawan untuk menghancurkan sindikat pemeras skincare, sindikat yang menghancurkan usaha orang lain. Itu Iza Zega, pahlawan dia ya. Udah ya, udah mau maghrib. Ayo yang mau maghrib kita siap-siap, sebentar lagi maghrib. Bang Fahmi lelah. Ini khusus Bang Fahmi ya. Kalian jangan bully dia. Bagaimanapun dia adalah secara profesional melakukan kewajibannya sebagai pembela terdakwa. Tapi sekarang Bang Fahmi dalam keadaan sakit. Aku minta ke kalian semua nih, ke penonton aku semua, doakan kesembuhan Bang Fahmi ya. Doakan kesembuhannya. Kalian gak boleh take personal, namanya dia bekerja untuk membela kliennya. Tapi saat ini Bang Fahmi lagi sakit. Nah aku karena gak ada punya masalah sama Bang Fahmi, dan aku tahu beliau itu bagaimana, aku memohon ke kalian semua, doakan Bang Fahmi agar sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula ya. Amin ya rabbal alamin. Ya udah gitu aja teman-teman. Jangan lupa yang beragama muslim sholat maghrib. Nah nanti malam kalau aku mau live, karena aku sendirian, si Jojo lagi main ke rumah temennya. Iya, bukan masalah baik banget ya, kita harus begitu ya, kita harus tetap mendoakan yang baik-baik gitu, karena aku nggak punya masalah sama Bang Fahmi ya. Aku nggak punya masalah sama Bang Fahmi, dan aku mendoakan semoga Bang Fahmi diangkat semua penyakitnya, karena dia pernah kan dulu sakit terus sembuh lagi. Mudah-mudahan ada keajaiban lagi juga, si Bang Fahmi ini bisa sembuh seperti sedia kala. Dan nanti kalau dia sembuh, nanti kita nasehatin ya, jangan ngebela dengan marah-marah lagi gitu. Bye bye, happy weekend semua, dah.